Oke teman-temanku semuanya, di sini kita akan coba membahas ya beberapa penyebab ya adanya permintaan atau permintaan gagal karena adanya indikasi kecurangan ya di aplikasi Lazada kita, sehingga kita tidak bisa melakukan check out atau menggunakan voucher di aplikasi Lazada ya. Nah, mungkin permasalahan di aplikasi Lazada ini teman-teman banyak ya, seperti error ya, ada V99 error dan V CV02, CV01, yaitu tentunya kendala pada aplikasi Lazada ini. Nah, jadi bagi teman-teman yang sedang mengalami kendala yang seperti ini teman-teman, silahkan disimak terus videonya, jangan di skip ya. Nah, tentunya aplikasi Lazada ini teman-teman adalah salah satu platform yang udah lama ya dan terpercaya, dan di sini ketika kita butuh untuk berbelanja ya tentunya enak juga belanja di apa namanya ini, di Lazada ya, seperti itu. Nah, jadi seperti ini bisa kalian lihat teman-teman, di sini ada juga ya beberapa cashbacknya. Oke. Nah, kita fokus ke topik ya teman-teman ya. Yang pertama, beberapa kita harus ketahui dulu ya penyebabnya kenapa bisa ya ada keterangan adanya indikasi kecurangan di aplikasi Lazada kita ketika kita melakukan check out atau berbelanja di Lazada. Yang pertama ya teman-teman ya, itu mungkin ya di satu perangkat kita ini menggunakan beberapa akun atau menggandakan akun ya. Itu bisa berpengaruh ya. Lalu bagaimana caranya? Ya tentunya caranya di sini teman-teman, supaya bisa kita berbelanja lagi di aplikasi Lazada ya, tentunya kita harus ya menghapus akun tersebut atau mereset HP kita, karena supaya data itu tidak tersimpan pada perangkat kita. Itu sangat berpengaruh teman-teman ya. Nah, selanjutnya di sini bisa karena sistemnya lagi error ya. Nah, bagaimana caranya? Ya tentunya kita menunggu sistemnya stabil gitu teman-teman ya. Berikutnya teman-teman, koneksinya yang tidak stabil juga ya, koneksi internet ya. Nah, tentunya caranya ya silakanlah coba ubah pakai jaringan WiFi. Ya, itu bisa ya terjadi. Nah, berikutnya teman-teman, bisa karena menumpuknya ya jasa aplikasi Lazada kita. Ya, itu bisa. Bagaimana caranya? Ya di sini ya tinggal kita pergi ke bagian pengaturan kita masing-masing dan kita menghapus jasa aplikasi kita masing-masing, begitu ya. Misalnya seperti ini ya. Karena itu mengganggu juga ya teman-teman ya untuk aktivitas kita ya, manajemen aplikasi mungkin setiap HP berbeda ya. Nah, di sini daftar aplikasi, kemudian teman-teman di sini bisa kita langsung cari aplikasi Lazada kita. Ya, misalnya kita masuk ke bagian aplikasi Lazada ya. Kebanyakan teman-teman yang mau melakukan check out nantinya muncul permintaan gagal karena adanya indikasi kecurangan ya. Nah, di sini kita tap di bagian ini penyimpan pengguna, kemudian kita hapus cashnya ya. Kemudian kalau tidak bisa juga di situ ya hapus data ya. Oke. Nah, tentunya jangan lupa juga untuk akun login kamu seperti itu ya. Nah, selanjutnya teman-teman di sini adanya ya pelanggaran kebijakan share dan ketentuan di aplikasi Lazada ya. Jadi itu ya memang teman-teman ya, kalau misalnya ada beberapa pelanggaran yang kita lakukan ya otomatis kita tidak bisa ya, tidak bisa kita berbelanja ya, karena di syarat ketentuan itu sudah buat di situ teman-teman ya. Oke, dan caranya ya tinggal kita menunggu ya kapan itu dinormalkan kembali ya. Dan kalau tidak ya buat laporan ke pusat bantuan seperti yang kita jelaskan semalam teman-teman di video yang sebelumnya ya. Oke, kemudian teman-teman belum terupdate aplikasinya. Nah, bisa jadi ya versi aplikasi kita ya belum kita update ke versi terbaru ya. Itu bisa jadi kendala. Ya, silahkan diupdate melalui aplikasi Play Store ya. Nah, beberapa cara mengatasinya teman-teman dan kendala atau penyebabnya seperti itu, dan tambahan
Bagi teman-teman kalau misalnya belum juga, silakan logout ya. Silakan logout akunnya ya, misalnya seperti ini. Bisa kamu dari sini kemudian logout ya. Nah, setelah kamu logout nantinya kamu login kembali. Nah, kalau misalnya itu bisa keluar masuk bisa ya, kamu ubah ya pengaturannya ya, kamu ubah ininya keamanan akun ya, sandinya. Oke. Nah, berikutnya ya, setelah kamu lakukan itu, kalau juga tidak bisa ya, di sini teman-teman bisa kamu ubah ya alamat email di Lazada kamu. Dari mana kita ubah? Ya dari profile dari akun ini. Kemudian dari sini. Ya. Kemudian teman-teman di sini kita bisa informasi akun. Ya, sini. Ya, itu di situ kamu bisa ubah alamat email kamu ya. Nah, kemudian kalau juga tidak bisa, ubah alamat penerima. Nah, alamat di mana kita kasih ketika kita berbelanja ya, untuk pengiriman kita. Nah, ubah dari pengaturan juga ya. Berikutnya di situ teman-teman, kalau misalnya juga tidak bisa ya, saran ya silakan menunggu sistemnya sampai stabil. Ya, seperti itu. Itulah solusi terakhir ya. Tunggu sistemnya, dan apabila ya teman-teman banyak akun atau sudah menggandakan akun di satu perangkat ya, otomatis itu ya bisa dibilang teman-teman ya kita tidak memastikan itu bisa ya. Tapi kalau misalnya sudah kita reset juga ya pasti akan kembali normal ya, karena data yang dua akun itu ya itu dibaca oleh sistem ya. Langkah yang terakhir juga bisa juga kalian laporkan masalah di bagian pengaturan ya, di bagian umpan balik nantinya, dan bisa atau di bagian ini buat bantuan ya, di bagian pusat bantuan ya bisa kita buat dari sini teman-teman, atau dari sini kita buat laporan ya. Misalnya di bagian ini ya, bisa di sini ya, di umpan balik aja teman-teman ya, kita buat ya. Ini di sini ada ini ya. Nah, kemudian kita bisa minta bantuan seperti ini ya. Misalnya begini teman-teman ya. Nah, jadi bisa juga dari sini teman-teman kalian tekan di bagian halaman error ini ya. Nah, jadi di sini bisa kalian jelaskan ya seperti ini ya, apa kendalanya. Dan di sini bisa kalian pilih ya, pernahkah Anda mengalami gangguan halaman seperti berikut: halaman menampilkan informasi yang salah, halaman tidak responsif, fitur tidak berfungsi normal, atau lainnya, mohon dijelaskan ya, sesuaikan apa. Kemudian di sini teman-teman unggah di sini gambarnya ya, kemudian kirim. Jadi seperti itu. Oke, jadi kira-kira gitu teman-teman untuk cara mengatasi adanya permintaan atau indikasi ya kecurangan di akun Lazada kamu. Semoga informasi ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa teman-teman silahkan di komen di kolom komentar bagi teman-teman yang masih belum bisa. Sampai jumpa di video berikutnya.